Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardan Oktava Leon, NIM 2311227, kelas PAI 3G. Saya akan memaparkan tugas saya, yakni tugas mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh Bapak Muhammad Edi Waluyo MSI. Baiklah, saya akan memaparkan 3 materi. Yang pertama adalah psikologi agama, yang kedua objek kajian psikologi agama, yang ketiga adalah gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan. Psikologi agama menggunakan 2 kata, yaitu psikologi dan agama. Kedua kata tersebut memiliki pengertian dan penggunaan yang berbeda, meskipun keduanya memiliki aspek kajian yang sama, yaitu aspek batin manusia. Kata psikologi dipergunakan secara umum untuk ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Psikologi secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab. Menurut Zakiyah Derajat, psikologi agama adalah ilmu yang meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku seseorang atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang yang menyangkut cara berpikir, bersikap, bereaksi, dan bertingkah laku yang tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya, karena keyakinan itu masuk dalam konstruksi kepribadiannya. Sedangkan menurut Rama Julius, psikologi agama ialah ilmu pengetahuan tentang kejiwaan yang khusus mengkaji sikap dan tingkah laku seseorang yang timbul dari keyakinan yang dianutnya berdasarkan pendekatan psikologi. Berbeda dengan definisi yang diungkapkan oleh Rusmin Tumanggor mengenai pengertian psikologi agama, berdasarkan pada kesimpulan yang beliau ambil dari beberapa ilmuwan, menurutnya psikologi agama adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang ketika berinteraksi dengan lingkungannya sehubungan atas keyakinan terhadap ajaran agama yang dianutnya. Baiklah, berikutnya adalah materi tentang objek kajian psikologi agama dan metodologi penelitian psikologi agama. Menurut Zakiyah Derajat, bahwa psikologi agama meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku orang atau mekanismenya yang bekerja dalam diri seseorang. Karena cara seseorang berpikir, bersikap, bereaksi, dan bertingkah laku tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya, karena keyakinan itu masuk dalam konstruksi pribadi. Objek kajian psikologi meliputi yang pertama adalah kesadaran beragama, yaitu bagian pengakuan dan kesaksian atau yang terasa dalam pikiran dan dapat terlihat dari gejalanya melalui introspeksi. Ada 3 aspek di dalam kesadaran beragama, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua pengakuan, dan yang ketiga adalah pengamalan. Berikutnya yang kedua, pengamalan agama adalah unsur pengakuan dan kesadaran beragama, yaitu perasaan membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan amaliyah seseorang, atau lebih jelasnya bisa kita katakan perasaan yang muncul dalam diri manusia setelah menjalankan ajaran agama. Metodologi penelitian psikologi agama. Psikologi agama meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku orang atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang. Objek kajiannya meliputi pertama kesadaran beragama, pengamalan atau ruang lingkup objek kajian psikologi agama meliputi emosi seseorang yang menjalar di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa atau orang umum. Dan metodologi penelitian merupakan proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Jenis-jenis penelitian yang umum dilakukan dalam psikologi dan dianggap sebagai bagian dari metode ilmiah meliputi penelitian deskriptif, korelasional, komparatif, eksperimen, kuasi eksperimen, studi kasus, etnografi, serta berbagai metode lainnya. Berikutnya adalah materi gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan. Dalam kehidupan masyarakat beragama, banyak sekali gangguan-gangguan yang terjadi, sehingga dapat menghambat kegiatan yang akan dilakukan setiap manusia. Tentunya akan mengalami gangguan dalam kehidupan, baik itu gangguan sosial maupun gangguan keagamaan.
Tetapi cara setiap orang dalam menerima gangguan dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung pada tingkat pendidikan dan pengamalan serta keimanan manusia yang menjalani gangguan sosial tersebut. Dan pada umumnya, setiap manusia tidak ada yang menginginkan akan adanya gangguan tersebut. Bahkan tidak sedikit manusia yang berusaha untuk menghindari adanya gangguan tersebut. Bentuk-bentuk gangguan perkembangan jiwa keagamaan yakni kecemasan religius, perasaan cemas yang berlebihan terkait dengan ajaran agama seperti rasa takut akan dosa atau hukuman. Ini mungkin muncul dalam bentuk ketidakpastian tentang keimanan individu. Yang berikutnya adalah obsessive compulsive disorder, perilaku obsesif yang berkaitan dengan praktik keagamaan seperti melakukan ritual secara berulang-ulang untuk menghindari kekhawatiran mengenai dosa atau kelalaian terhadap kewajiban agama. Yang berikutnya ada konflik identitas. Ketika individu merasa terjebak antara keyakinan pribadi dan tuntutan sosial atau keluarga yang dapat menyebabkan stres dan ketidakpastian. Berikutnya adalah krisis spiritual. Pengamalan keraguan mendalam tentang iman atau keyakinan seringkali menciptakan perasaan terasing, perasaan aneh atau kehilangan makna dalam hidup. Berikutnya ada depresi yang dipicu oleh masalah keagamaan, kekecewaan atau kesedihan yang muncul dari peristiwa atau pengamalan keagamaan yang traumatis seperti kehilangan, pengabaian, atau skandal dalam komunitas agama. Yang terakhir adalah penyalahgunaan agama. Ketika ajaran agama digunakan untuk menjustifikasi perilaku negatif atau manipulatif yang dapat menyebabkan trauma psikis. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait psikologi agama, objek kajian psikologi agama, metodologi penelitian psikologi agama, dan yang terakhir yakni gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.